Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, sobat-sobatku. Alhamdulillah hari ini ya masih diberi keselamatan, diberi kesehatan, dan masih diberi kelancaran segala rezeki, sobatku. Dan untuk sobat-sobatku dimanapun berada ya sama ya, semoga kalian diberi keselamatan, diberi kesehatan, dan dilancarkan segala rezekinya dan tercapai segala cita-citanya ya buat sobatku dimanapun berada. Dan bagi yang channelnya belum monet, semoga kalian dilancarkan monetnya ya, semoga sukses selalu sobatku. Hari ini kita masih tetap ya standby di pagi hari ya di taman sobatku, anginnya lagi sepoi-sepoi nih. Dan untuk teman-temanku dimanapun berada ya, yang mau pulang atau yang mau cuti ya, untuk perhatian ya dimanapun berada. Kemarin kan ada teman ibu yang pulang itu ya, dan dia bawa oleh-olehnya, bawanya itu sobatku basreng sama terasi ya. Jadi pas di bandara kan itu ada anjing pelacak ya, sama kayak di Taiwan juga. Kalau misalnya di bandara-bandara itu sobatku ada anjing pelacaknya. Jadi untuk mencium yang apa gitu, yang pembawa-bawahan yang berbahaya sobatku. Dan situ anjing pelacak kan selalu dengus-dengus itu ya, yang kopernya sobatku ya. Dan di situ akhirnya dibawa diinterogasi ya, dia cukup lumayan lama ya sobatku. Jadi lebih baik gak usah bawa apa-apa, kita bawanya yang aman lah, yang enggak berbahaya gitu. Pas dibuka ya isinya cuma basreng, bakso goreng ya, sama terasi sobatku. Jadi untuk teman-temanku di mana berada, lebih baik jangan bawa-bawa yang aroma-aroma tajam ya, karena kita itu di bandara selalu diperiksa ya, dan ada anjing pelacak. Sama kayak di wilayah-wilayah negara Taiwan, negara Hongkong itu hampir sama ya, ada anjing pelacaknya. Dari kita untuk waspada atau keamanan kita sendiri ya lebih baik nggak usah ya. Nomor satu ibaratnya buang-buang waktu ya sobatku, waktunya orang udah pada keluar semua ya dari bandara itu juga nih, interogasi lama banget ya, ibaratnya dipertanyakan ini kenapa bawa ini bawa ini. Waktu dulu juga ibu pernah ya ibaratnya bawa daging kambing sobatku, salahnya ibu itu nggak begitu matang gitu, cuma dilihat aja gitu. Waktu ibu pulang dari Taiwan kan ibu pesyukurannya motong kambing, dan ibu paling senang kan ibu ibaratnya kaki kambingnya itu sama kepalanya udah saya potong-potong, senang sekali buat sop ya. Akhirnya saya sisain buat bawa ke Taiwan sobatku ya. Sama tersampai di Taiwan akhirnya nomor satu ya kena denda ya, dikasih surat kuning untuk peringatan. Nomor ketiganya ibaratnya dari siang sampai malam sobatku diinterogasinya, dioper kanan oper kiri, oper kanan oper kiri, dari kantor ini dilarikan kantor ini, ditanyakan untuk kenapa bawa gini. Karena kalau seandainya itu kan udah ada larangan ya, dulu kan ibu nggak tahu ya sobatku, dilarang bawa daging yang mentah, dan dilarang ibaratnya yang itulah ibaratnya yang dilarang dari pemerintah ya. Karena ibu nggak tahu, akhirnya dagingnya itu cuma saya leop doang sobatku. Ternyata nggak boleh karena di dalam itu masih mentah. Akhirnya ya kaki kambingnya dibuang di tong sampah ya, kepala kambingnya dibuang di tong sampah, dan dagingnya pun dibuang ya. Tapi sayangnya tetap kena denda dulu tuh $8.000 ya, 8.000 NT sobatku, ukuran 4 jutaan lebih lah waktu dulu ya, lama banget tuh. Dan kita juga dapat surat kuning sobatku, peringatan. Sekali lagi mendapatkan yang dilarang sobatku, langsung di blacklist kan dari kantor Taiwan. Dan ini juga sama sobatku, teman saya juga ibaratnya membawa basreng itu langsung dikasih surat peringatan, dan ibaratnya diinterogasinya lama banget ya, sampai sore juga. Aduh ya sobatku, neneknya anginnya mau sabit dan mulai lah. Anginnya bubur, orangnya pada kabur. Enak nih taman kang itu orang kabur gitu. Udah ngelarang
Dan begitulah sobat-sobatku, untuk yang pertama atau yang F atau apa aja ya, kita untuk siaga-siaga ya, biar jangan sampai terulang lagi masalah-masalah pulang cuti atau pulang mau datang ke Hong Kong ya, yaitu nggak boleh bawa yang menyengat-menyengat ya, dari basreng, dari terasi atau semacam nangka, durian ya, dan daging-dagingan mentah sobatku. Kalau yang matang mah oke, boleh ya. Ibu juga sering bawa dari Indo, itu saya bikin bistik kambing ya, bawa di ke Taiwan itu oke, boleh ya. Intinya yang mentah-mentah sobatku. Dan kalau seandainya itu kita ya waspada sendirilah, karena diinterogasinya juga cukup lama sekali dan kasih peringatan juga sobatku. Inilah suasananya, dan jangan sampai terulang lagi ya buat teman-temanku dimanapun berada ya sobatku. Semoga kalian yang cuti dilancarkan, atau yang baru datang di Hongkong semoga dilancarkan segala-galanya sobatku. Dan begini suasananya pagi hari tetap standby kumpul sobatku. Kalau di sore hari kita ada di belakang depan welcome ya. Dan untuk teman-temanku dimanapun berada ya, kalau ada salah kata atau tidak berkenan di hati ya, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya sobatku. Orang diusir sama suaminya, lihat gempol, astagfirullahaladzim. Nah, wes dia mau ya sekali ngasih borongan sobatku, mama kan mau jadi obrolan. Kan bangun tuh. Ini kono melarang nenek loro bae. Kirim mengindo. Pokok kumbah. Sing larang sapi mono. Iya, maksudnya kalau mau gawe Ya udah aja no kenik lambi bae, mana eman. Kira mah penik kumbah. Gua di rolling kayak kue, pasar kan enak didorong. Anak-anak muda sobatku sekali ngasih apa tas-tas masih bagus, ini mah bukan tas cangkak ibu. Iya nih tas cangkak sobatku, ibu senang yang buat di ini. Nah ilah ilo buat nonoman di sini tas-tas kabe. Jadi sobatku kalau anak-anak muda senangnya belanja ya, akhirnya dikasihnya mamanya. Ini buat tas yang kayak ibu begini ya sobatku, praktis. Dan untuk teman-temanku dimanapun berada ya, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya dari YouTube, dan dapat ilmu-ilmu wawasan-wawasan yang sangat luar biasa sekali ya sobatku, dari tata cara YouTube, tata cara memasak, dan tata cara macam-macamnya dari pengalaman-pengalaman dari YouTube ya. Dan bisa melihat wawasan-wawasan dari luar negeri dimanapun berada ya sobatku. Dukung terus channel ibu ya, tonton terus video ibu sampai durasi full ya sobatku, jangan skip ya, biar kita channelnya sama-sama berkembang ya, dan tidak terkena spam ya sobatku. Dan tinggalin jejaknya dari jempolnya, inbokannya, dan loncengnya sobatku, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya sobatku. Dan tinggalin loncengnya dan inbokannya sobatku, biar kita bisa mendatangi channel-channel kalian juga ya sobatku. Dan kita semangat terus berjuang keluarga ya, dimanapun berada ya sobatku. Beginilah peringatan-peringatan atau pengalaman-pengalaman yang untuk teman-temanku berada ya, semoga bermanfaat ya sobatku. Kita hati-hati sendiri, karena negara beton itu, negara Hong Kong itu ya sangat ketat peraturannya sobatku, sama kayak di Taiwan itu sangat ketat sekali, nggak bisa disogok, nggak bisa dirubah. Kalau harus begini kita betul-betul harus hati-hati sendiri ya sobatku, karena apasnya orang kan kita tidak tahu ya, tidak lihat kalender kapan waktunya, kapan itunya, pasti ya intinya hati-hati sendiri ya, dari cara menyeberang di lampu merah atau dilarang
membuang apa sampah sembarangan atau membuang permen karet sembarangan, sobatku di sini itu kena denda cosan. Ini aktivitas TKW kayak Hongkong, setiap pagi ada yang nuntun, ada yang lagi mecing duduk. Menyeberang lampu merah juga ya sama, sobatku, langsung denda $2.000 ya, 4 jutaan. Dan kita perlu waspada, dan untuk yang suka merokok, hati-hati, dilarang merokok di jalanan sama, sobatku. $2.000 sobatku, 4 juta. Jadi kita di Hongkong itu ada tempat untuk khusus merokok ya, kayak di sini kan ada pojokannya tuh, yang pojokan itu yang kuning khusus orang merokok ya, sobatku. Dan kalau sampah-sampah yang hijau-hijau itu khusus sampah ya, sobatku. Kalau di sini ada yang merokok itu ya ibaratnya khusus tempat merokok. Jadi kalau merokok sembarangan atau di mana itu, kalau kelihatan polisi langsung denda, sobatku. Enggak main-main, $2.000 juga ya. 4 juta kan sayang ya. Dan kalau seandainya dendanya nggak dibayar gitu, nggak langsung di pos, itu setiap bulannya itu berbunga, sobatku. Teman saya kan ada yang merokok di pas di pinggiran di itu ya, apa stasiun kereta lah, MTR, kalau sini bilang MTR. Nah dia itu karena ketahuan kena denda tuh 2.000, udah langsung kasih surat ya, bukannya kita bayar di polisi duit ya, langsung kasih surat. Dan untuk membayarnya itu harus di pos, sobatku. Nah karena dia itu mungkin biar aja, nanti aja gitu bayarnya ya, berapa bulan itu, 3 bulan atau berapa bulan, sobat, nggak bayar, terus ada surat datang lagi tuh di rumah ya, pas nggak dibayar dia, kalau nggak bayar dendaan ini akan diputus kontrak ya, di blacklist dari Hongkong karena tidak mematuhi peraturan pemerintah Hongkong. Dan akhirnya dia bayar di pos. Nah yang dari $2.000 itu, sobatku, itu menjadi hampir 5.000, 4.900 berapa itu. Dan akhirnya untuk pengalaman untuk teman-temanku di mana ya, karena di Hongkong itu betul-betul disiplin dari secara merokok atau menyeberang di lampu merah atau membuang sampah. Dan untuk yang suka makan permen karet ya pasti waspada sendiri ya. Dan untuk TKW yang pulang dari Indonesia atau cuti, kita bawaannya hati-hati ya, sobatku. Ya teman saya sekedar basreng ya, basreng itu kan mestinya kan makanan yang udah matang, biasanya juga boleh karena dia berbau. Kalau basreng kan ada yang berbau jeruk-jeruk dan ikan itu ya, sobatku, dan terasi itu. Akhirnya dia mendapatkan surat juga dan ibaratnya dari peringatan ya. Ya begini sobat-sobatku, pengalaman-pengalaman untuk teman-temanku di mana berada ya, semoga bermanfaat dan semoga lebih hati-hati lagi ya, sobatku, karena di negara beton itu, sekeras negara beton, sobatku, peraturannya benar-benar harus ya. Dan sini juga kalau kita membuang sampah sembarangan itu mendapatkan denda yang sangat luar biasa sekali, sobatku. Udah makan ya? Nih sobatku, jam 11 sudah makan. Jam berapa makan malamnya? Nah, keburu lapar. Dan untuk informasinya bisa sampai di sini dulu, sobatku. Dan jangan bosan-bosan ya, tonton terus sampai durasi full, sobatku, biar kita sama-sama aman ya, bisa mendapatkan rezeki dari YouTube ya. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, bye bye.